Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini insya Allah Bapak akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Kalian bisa buka bukunya, itu halaman 12 ya. Halaman 12. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa sudah kita pelajari ya. Terus bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Jadi pecahan yang sudah kamu pelajari itu yaitu pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa. Jadi di sini ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih pecahan murni dan pecahan tidak murni itu? Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi itu nilai pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, atau nilai atas itu lebih kecil dari nilai bawah. Di sini ada contoh 2/6. Kita lihat ya, nilai pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya 6. Di sini karena 2 lebih kecil dari 6, maka disebut pecahan murni. Lalu ada contoh 3/5. Kita lihat juga ya, 3 lebih kecil dari 5. Ini juga bisa disebut dengan pecahan murni. Lalu juga ada 6/9 dan juga 11/12. Kita lihatnya di sini pembilangnya semuanya itu lebih kecil dari penyebutnya. Terus pecahan tidak murni. Apa sih pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi di sini pecahan tidak murni itu adalah lawan dari pecahan murni atau kebalikan dari pecahan murni. Kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jelas ya di sini pembedanya. Di sini ada contoh 5/3. Kita lihat pembilangnya yaitu 5. Lebih besar dari penyebutnya. Di sini penyebutnya 3. Lalu ada 7/4. Kita lihat di sini pembilangnya adalah 7. Pembilangnya lebih besar daripada 4 atau penyebut. Dan seterusnya ya. 11/7, 12/10. Kita lihat di sini sama-sama pembilangnya semuanya itu lebih besar daripada penyebutnya. Lanjut. Ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jadi pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nanti kita lihat contohnya ya. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Di sini kita dikasih tahu ya, jika ada pembilang lebih besar dari penyebut, itu kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Contohnya di sini pecahan tidak murni ya. Di sini pecahan tidak murni ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini bisa dijadikan pecahan campuran. Lanjut, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebut. Jadi di sini perintahnya untuk mendapatkan pecahan campuran, kita diperintahkan membagi pembilang dengan penyebut. Jadi kita membagi yang atas dengan yang bawah.
Nah, sini ada contoh. Nah, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya? Nah, di sini yang pertama kita lihatnya di sini 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3. Nah, kita ingat di sini tadi ya, pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, 7 dibagi 3. Nah, pembilang dibagi dengan penyebut. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sisa 1. Nah, jadi 7/3 sama dengan 21/3. Nah, 2-nya itu bilangan bulat dan satunya sisanya ini menjadi pembilang, lalu 3-nya tetap atau penyebutnya tetap. Nah, lalu kita lihat, kita bisa lihat kotak di sini ya, kalimat atau kita lihat di sini ada penjelasan di dalam kotak ini, mendapatkan pecahan campuran dengan cara bersusun. Nah, di sini kan tadi langsung dibagi ya. Nah, di sini kita dengan cara bersusun. Nah, ini ya cara pembagiannya. 7 kita taruh di dalam, lalu 3-nya kita taruh depan. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Nah, setelah kita bagi 2, kita bagi 3 dan menghasilkan 2. Lalu 2-nya ini kita balikan lagi ke 3. Dengan cara apa? Kita kalikan. 2 kita kali 3. Nah, hasilnya 6 ya. Kita tulis di bawah 7. Nah, setelah kita dapat hasilnya 6, lalu kita garis bawahi. Kita beri tanda kurang. 7 dikurang 6 itu hasilnya 1. Nah, kita dapatnya hasilnya 1. Jadi, hasil dari 7 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2-nya di sini, sisanya 1. Nah, satunya ini ya, sisa 1. Nah, jadi pecahan 7/3 dapat ditulis 2, 2-nya itu bilangan bulat, lalu 1, nah 1 ini sisa ya, sisa, lalu 3-nya penyebutnya itu tetap. Nah, di mana 2 adalah hasil bagi. Nah, di sini kita ketahui 2-nya itu hasil bagi 7 dan 3. Dan satunya adalah sisa bagi. Nah, di sini 1 itu sisa bagi dari 7 dibagi 3. Nah, lanjut, di sini ada pecahan desimal. Nah, apa sih desimal? Desimal itu adalah pecahan per 10, per 100-an, per 1000-an, dan juga seterusnya. Yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, jadi pecahan desimal itu ditandai dengan koma. Contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh pecahan desimal yaitu 0,3. Nah, tadi kita ingat ya bahwa tanda pecahan desimal yaitu ada koma, ada tanda koma, menggunakan tanda koma. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, ini contoh pecahan desimal yang satu angka di belakang koma. Lalu angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Nah, di sini kita ketahui ya, karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka itu persepuluhan, tempatnya persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, jadi 0,3 itu bisa dibaca dengan 0,3 atau juga bisa dibaca dengan 3/10. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 13. Nah, di sini kita lihat ada contoh ya, pecahan desimal yang ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,25. Bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Nah, seperti ini contohnya. Pecahan desimal yang dua angka di belakang koma. Angka 2 berarti pada tempatnya persepuluhan. Nah, kenapa tempatnya di persepuluhan? Karena dia tempatnya satu angka di belakang koma.
Lalu angka 5 berada pada tempat perseratusan. Nah, kenapa perseratusan? Karena dia letaknya berada di dua angka di belakang koma. Nah, bilangan 0,25 itu dibaca 0,25 atau 25/100. Jadi 0,25 itu bisa dibaca dengan 0,25 atau bisa dibaca juga dengan 25/100. Nah, kita lanjut ke 4, yaitu persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, jadi setiap persen itu artinya penyebutnya 100. Persen itu ditulis dengan lambang seperti ini ya. Nah, jadi lambang persen itu seperti ini. Nah, 0 garis miring dan juga 0. Contoh. Nah, di sini kita lihat contoh. Contoh 8%. Nah, artinya 8/100. Nah, kita ingat di sini persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, di sini 8%, maka penyebutnya 100. Bilangan 8 dengan lambang seperti ini ya, dibacanya itu 8%. Nah, jadi setiap ada lambang ini dibacanya persen. Misalkan 7, terus ada lambang ini dibacanya 7%. Nah, dan seterusnya. Terus ada contoh lain, 25%. Atau 25 dengan lambang ini. Artinya itu 25/100. Nah, kita ingat ya, tadi persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, berarti jadi itu persen, setiap persen adalah berpenyebut 100 atau 1/4. Nah, kenapa kok bisa jadi 1/4? Nah, di sini 25/100 itu diperkecil. Nah, diperkecil caranya dibagi dengan angka yang sama. Nah, 25 kita bagi misalkan dengan 4. Nah, terus juga 10-nya dibagi dengan 4. Nah, di sini kita bagi berapa? Agar menghasilkan 1 dan 4. Nah, di sini kita bagi dengan 25 ya. Atas dibagi dengan 25 dan bawah dibagi dengan 25. 25 dibagi 5, 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. Dan 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Nah, bilangan 25 dengan lambang seperti ini dibaca 25%. Nah, 25% dibacanya ya. Nah, jadi setiap ada lambang ini itu dibacanya persen. Misalkan 5 dengan lambang ini dibacanya 5%. Jika kita mengubah persen menjadi 100, misalkan 7. Nah, tinggal kita tulis aja 7/100. Nah, lalu jika ada 15%, nah, kita tinggal ubah aja penyebutnya. Kita tulis aja penyebutnya, yaitu 100. Jadi 7/100. 15%. Nah, kita tulis aja penyebutnya 100. Jadi 15/100. Nah, jadi seperti itu ya. Mengubah mengubah persen menjadi pecahan. Nah, mungkin sampai sini ya yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.